Saya, Kang Rijal dan Ibu Kurnia siap bertarung di pengadilan bersama dengan tim Taka untuk membongkar ijazah palsu Jokowi yang dibuat oleh Eko Panjul. Jadi supaya rakyat tahu ijazah Jokowi ini dibuat oleh Eko, makanya ini tak akan berani hadir. Dan saya selalu sebut nama Eko. Ada beberapa saksi yang menyatakan kepada saya bahwa dia ikut membuat bersama Eko. Pak Hakim, para Pak Polisi, kalau mau menyelesaikan kasus ini kepada Pak Prabowo, periksa yang orang kita laporkan di Bareskrim, Eko Sulistyo, Pratikno, Jokowi, dan Pak Iman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah acara ini cukup ramai ya, bahkan lebih ramai dari persidangan Dr. Tifa kayaknya nih. Jadi saya sudah memprediksi bahwasanya Jokowi itu tidak akan hadir dalam persidangan gitu loh. Karena apa? Karena kan yang buat itu Eko. Eko Sulistyo, Eko Panjul, Eko aktivis PKI. Jadi sampai kapanpun Jokowi nggak akan hadir gitu loh. Nah hari ini kan Jokowi selalu bilang saya ini korban dari kita ini. Jokowi itu bukan korban, Jokowi itu pelaku kejahatan. Jokowi itu harus ditahan, ditangkap. Eko Sulistyo, Pratikno harus ditangkap. Kalau polisi mau memeriksa laporan kami di Bareskrim, selesai kasus ini. Jokowi pasti ditangkap dan diadili. Jadi atas putusan Dr. Tifa, ternyata ada yang senang, yang lebih senang dari Dr. Tifa gitu loh. Saya tadi di Bareskrim saya ketemu dengan Lecumanan. Nah, Lecumanan ketemu saya tegur, Bang Lecu, oh iya Bang Rustam katanya. Waduh, selamat Bang Rustam menang katanya gitu kan. Saya bingung juga apa yang menang. Nah, terus saya bilang begini sama Lecu, bukannya lu yang menang. Kalau begini kan Jokowi kan gak hadir di pengadilan gitu kan. Artinya lu menang. Oh iya bang, makasih bang gitu. Jadi intinya kasus ini memang sengaja dibuat Jokowi supaya Jokowi tidak hadir di pengadilan gitu loh. Nah, kami ini bertiga, saya, Kang Rijal dan Ibu Kurnia siap bertarung di pengadilan bersama dengan tim Taka untuk membongkar ijazah palsu Jokowi yang dibuat oleh Eko Panjul. Jadi supaya rakyat tahu ijazah Jokowi ini dibuat oleh Eko, makanya ini tak akan berani hadir. Dan saya selalu sebut nama Eko. Ada beberapa saksi yang menyatakan kepada saya bahwa dia ikut membuat bersama Eko. Hari ini juga ada Mbak Ita, terima kasih Mbak Ita hadir. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi, yang dimana kawan Mbak Ita juga mengakui kalau dia ikut bersama Eko. Wah, terima kasih Mbak Ita, selamat berjuang kembali. Jadi tidak ada lagi peluang Jokowi untuk menyatakan ijazah dia itu asli. Dia ini bingung gitu loh, dipikir dengan memusnahkan barang bukti, membakar pasar pramuka akan hilang. Tidak, pembuatnya masih ada. Ijazah ini dibuat 2029. Siapa yang membuat? Ya relawan 2012 ijazah ini dibuat. Ketika Jokowi Ahok. Siapa yang membuat itu? Ya relawan itu. Nah, saya temukan dan mengakui, bahkan orang yang tertinggi dari relawan itu kerjaan gue sama Eko. Artinya selesai barang ini dibuat di pasar pramuka. Kalau kita bertarung, nanti kita dorong orang itu biar Jokowi itu mukanya berdarah-darah gitu loh. Nah, menangis darah biar dipermalukan kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya tidak ada lagi presiden macam Jokowi yang pembohong ini gitu loh, yang merusak bangsa ini, menghancurkan bangsa ini, dan sok menyatakan ijazah itu asli, padahal palsu, 1000% palsu. Foto itu bukan foto Jokowi, gigi yang ginsul itu bukan gigi Jokowi, bibir Jokowi itu tidak seperti itu.
Bibir Jokowi itu kalau kita perhatikan, sebelah kirinya miring. Yang ini rata, bibirnya agak tebal. Itu bukan Jokowi. Kumisnya juga bukan Jokowi. Kacamatanya itu kacamata bang siapa itu yang di depan tuh. Jadi itu memang bohong besar. Jokowi melakukan kebohongan. Dan saya yakin Jokowi tidak akan berani berhadapan-hadapan dengan kami. Kamilah yang membongkar ijazah itu. Kami yang memulai, kami yang akan mengakhiri membongkar ijazah Jokowi palsu. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kita lihat sampai titik darah penghabisan, kita akan melawan Jokowi. Kepada para termul, menurut saya, segeralah menghindar dari Jokowi. Karena apa? Ijazah Jokowi itu dibuat oleh Eko Panjul. Eko kader PKI, aktivis PKI dari Solo. Jadi jelas, Eko itu kawan abang saya, almarhum Nuku Sulaiman. Jadi kita tahu Eko itu siapa. Jadi Jokowi jangan berpura-pura lagi. Udah dapat barang inilah siapa yang buat. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan kita meyakini ijazah Jokowi itu asli, jangan. Ijazah Jokowi itu palsu, dibuat oleh Eko Panjul, Eko Sulistyo, aktivis 80-an, aktivis PKI. Yang hari ini Solo Jakarta lagi menyelesaikan S3-nya. Jadi jelas hari ini para hakim, para Pak Polisi, kalau mau menyelesaikan kasus ini kepada Pak Prabowo, periksa yang orang kita laporkan di Bareskrim. Eko Sulistyo, Pratikno, Jokowi, dan Pak Iman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vitor kita panggil lagi. Panggil lagi. Oke. Pak Taufik sini, Pak Taufik. Gabung lagi Vitor. Sini. Sini, Pak Taufik. Sini. Sini. Iya. Biar kameranya nggak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segede-gedenya, saya terlambatnya bukan sedikit tapi luar biasa. Di seberang jalan sana udah terlambat sekitar hampir 30 menit. Muter kemari butuh waktu sejam lebih, kira-kira begitulah. Jadi minta ampun saya jalan. Jadi yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini adalah bahwa paparan riset teman saya singkat namanya SA, saat itu dia masih di BIN, November tahun 2015. Paparannya 2 kali terbuka dengan jarak 1 minggu di gedung Kartika Chandra sana. Antara lain yang hadir itu Wapres waktu itu, Pak Agum hadir, rame-rame jalan. Dan apa yang dipaparkan, saya cuma percaya 30%. Saya ingin cerita latar belakangnya. Siapa Jokowi sebetulnya? Dia sudah memaparkan bahwa PKI gaya baru riset sudah nyusup masuk dan dia akan mengendalikan Polri. Kedua, dia kendalikan DPR dengan tidak berbunyi. Saya nggak percaya. Saya baru kenal beliau di sana. Dia waktu itu masih di BIN. Belakang saya tahu dia di BIN. Nah, dia paparan 2 kali. Saya ngobrol banyak. Dia sampai bilang, Bapak percaya nggak? Saya bilang 30% percaya. Buat saya nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Biar Anda tahu. Gara-gara dia paparan 2 kali, dia dipanggil oleh LBP dan dimaki-maki. LBP menuduh dia kampanye untuk kemenangan Prabowo. Dia bilang kenal juga enggak. Apa yang terjadi? Akhirnya dia digusur dari BIN. Perempuan. Saya kaget ketika berjalan, kok semuanya kejadian persis. Saya nyari dia sekarang belum ketemu, saya coba telepon rada susah. Tapi yang jelas suaminya tentara terakhir Brigjen digusur, dia dibuang ke Papua apa segala macam. Jadi apa yang dilakukan Jokowi sekarang itu bukan tindakan yang baru, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.
Saya ngomong PKI gaya baru bangkit, diketawain, di WA diketawain, PKI udah mati Pak, udah nggak ada lagi, nggak usah. Itulah mentalitas bangsa kita. Saya belajar beginian. Ini mental apa? Mental berpikir level 3 dari 8 level. Apa level 3? Reaktif, instan, kemudian simptomatis. Jadi kalau nggak kelihatan muncul si PKI gaya baru nggak bilang gua PKI, dia nggak yakin tuh PKI. Ini mereka berjalan terus. Padahal MPR sudah jelas melarang PKI. PSI itu PKI, saya ngomong di medsos. PSI itu partai PKI itu. Nah kita tidak mengangkat sumber masalah yang menjadi masalah bangsa, yaitu Jokowi itu PKI. Dari mana saya bilang di PKI? Statement dia saya baca di medsos lewat Kepres nomor 8 Februari 2014. Jokowi mengatakan dalam G3065 PKI adalah korban. Keluar Kepres-Kepres susulan menyantuni keluarga korban. Kita diam. Kita nggak ribut. Inilah bangsa ini. Nunggu muncul, nunggu kebentur baru bereaksi. Tolong kita belajar lah mentalitasnya kok nggak dibenerin mau sampai kapan. Berpikir level 3. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita sebetulnya mengedukasi bangsa, merubah mindset bangsa ini. Jangan lagi mindset level 3, naiklah minimal level 5 gitu. Dan dia tidak akan berhenti, Jokowi ini, nggak akan berhenti. Jadi rekan-rekan kita yang lain ngangkat ijazah Pak Nyu silakan aja. Saya kalau bisa ngomong di publik, saya angkat dia PKI gaya barunya. Itu ada jaringannya yang main semua itu. Eko tuh PKI itu. Tadi ada yang bilang kan ya, yang emang dia betul itu. Tolong cek Sirekap tuh siapa isinya. Kok bisa-bisanya yang menang Prabowo dibawa sama ada Gibran gitu. Siapa Sirekap? Kok kita nggak ribut? Nggak ngerti saya, teman-teman ini, masyarakat ini kok nggak ribut. Karena memang ada program dari mereka untuk membuat masyarakat tidak menganggap ini penting. Jadi kembali saya katakan, apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita. Yang kita lakukan adalah bagian dari proses melawan bangkitnya, bergeraknya PKI gaya baru yang sudah berani tampil ke permukaan dengan partai gajah yang namanya PSI. Saya mau di publik. Siap. PSI itu partai gajah, PSI itu PKI. Jadi saya nggak tahu, saya ditanya, Fik, lu ada yang ngancem nggak? Alhamdulillah nggak ada. Saya ngancem gua mah percuma ya kan. Udah sepuh begini, percuma juga nggak dia ancam segala macam. Belum tentu gua takut juga diancam. Gua anak jalanan diancam, kerja kita ngancam, diancam gitu kan. Jadi tapi ini yang terjadi, ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tidak akan berhenti sampai di sini. Dan untuk ada yang lain, Mbak kita saya nanya, ada yang ngancem-ngancem nggak? Saya paling takut, mereka akan dikerjain. Akan dikerjain. Ke keluarga orang yang tegas sekalian, ini PKI semua. Saya siap lawan fisik ke mereka, karena mereka sudah tidak punya mental berkelahi lagi, tapi nyusup kiri, nyusup kanan. Karenanya saya hanya membantu agar teman-teman lebih memahami. Saya tidak akan ngomong mencuatkan ijazah palsu, walaupun itu juga strategis sama Jokowi. Saya angkat PKI gaya barunya dia. Kenapa? PKI adalah musuh semua bangsa ini. Kalau kita ngomong ijazah, barangkali yang sebagian yang pusing, yang lain ijazah diributin. Tapi kalau PKI gaya baru, saya maaf, saya kenal dekat beliau. Saya berdosa juga. Saya nenteng dia, saya yang bawa dia. Saya kagum sama dia. Ini orang jujur, sederhana, segala macam. Saya kenalnya lewat pertemuan jam 10 malam. Kita tungguin teman saya kenalin. Nama depannya Kartika dan sebagainya. Pak saya mau nanya orang temen nih, teman segala macam. Jam 10 malam dia datang di rumah temen itu. Dengan capek segala macam. Anda liatin, saya jatuh hati waktu itu. Karena dia bilang, Pak kita pulang duluan deh, Bapak istirahat aja, Bapak capek. Apa nyautnya? Jangan begitu Pak Taufik. Bapak datang untuk saya. Capek itu tanggung jawab saya. Saya ganti baju senar, mohon Bapak jangan pulang. Ngomongnya begitu humble. Sampai sekarang, waduh ini orang hebat banget nih. Jujur, sederhana, lugu. Taunya gue yang bego bener.
Belakangan saya mulai tahu dia bohong dan saya tinggal pergi. Saya ngomong empat mata sama dia. Pak Jokowi jadi gubernur, saya bantu habis, insya Allah jadi. Begitu dia jadi, dia datang, Pak, Bapak minta proyek apa? Hah, kaget gua. Terima kasih Pak, enggak. Saya contoh satu hal sama Bapak. Tolong jadi gubernur 5 tahun, selesai baru Bapak tinggalkan kalau mau pergi. Siapa? Janji Pak gini, ngomong berdua empat mata. Anggit ajudannya itu ada di situ. Apa yang kejadian? 2 tahun menjabat dia loncat jadi presiden. Buat saya silakan, tapi tolong ngomong dong ke saya. Bukan tiba-tiba dimutusin, nah ini orang nggak ada etika. Depan Pak Hashim, waktu dia menang jadi gubernur, ada saya di situ. Ini biar Anda tahu ya. Pak Hashim bilang ke Jokowi, Pak Jokowi selamat ya. Oh ya makasih Pak Hashim. Jangan ke saya, terima kasih ke Pak Prabowo. Pak Prabowo yang bayar berapa miliar ke Ibu Mega untuk bisa Jokowi dilepasin, digiring jadi gubernur. Anda tahu apa nyautnya Jokowi? Loh kok saya mesti terima kasih? Saya kan tidak pernah minta dibantu. Anda bayangin. Depan saya, waduh ini orang begini. Hashim ketawa-ketawa nggak enak aja. Silakan tanya Pak Hashim. Ini orang memang bangsat, betul bangsat. Ya kalau ketemu lagi saya maki depan dia nggak ada urusan. Buat saya udahlah, gue tahu. Hatinya kecil, akalnya banyak. Mas saya takut banget servis itu. Gue nak jalan Pak Jokowi jangan banyak macam bilang iya pak. Dia itu bangsat, benar-benar bangsat. Kasih tau sama Jokowi. Taufik Baudin bilang dia bangsat. Jadi kita menghadapi orang yang bukan cuma dia sendiri. Dia jadi ujung tombak PKI gaya baru. Yang akan menggoyahkan kita lagi dengan membuat DPR diam. Selama Kapolrinya masih yang sekarang, don't expect too much. Strategi mereka, Kapolri dijinakkan. Kalau enggak dia ditangkap dong sama polisi. Jadi Listio Sigit itu udahlah ya. Silakan aja, saya ngomong ke ya, terbuka. Satu lagi siapa? Tito Karnavian. Kilometer 50 itu presidennya Jokowi, Kapolda atau Kapolrinya Tito Karnavian. Itu disetel yang dibunuh itu HRS. Meleset anak buahnya yang kena. Saya datang ke TKP-nya ke sana. Saya ngomong sama polisi, Pak ini apa Pak? Oh ini Pak, udahlah Bapak jangan bohong ya, yang akhirnya ditangkap mati apa itu karena ngelawan katanya. Udah nih PKI gaya baru Pak. Jadi kilometer 50 adalah contoh bukti bagaimana PKI bermain presidennya Jokowi. Nah Tito Karnavian itu tangan kanannya. Jadi dia mengendalikan polisi masuk ke dalam segala macam. Dan selama Kapolri yang sekarang belum diganti, don't expect too much. Polisi yang baik-baik disingkir-singkirin. Saya ngomong sama salah satu mantan jenderal gini-gini, dia cerita banyak. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, kita fokus hajar dia boleh lewat ijazah palsu, tapi tolong sumber masalahnya dia adalah ujung tombak PKI gaya baru yang sudah disebar kemana-mana lewat PSI Partai Gajah. Itu aja yang sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.